Halo guys, kembali lagi bersama saya Andreas Christian di channel Main Arts Kreatif. Oke, kali ini saya akan membahas, bukan membahas sih, tapi cara men-setting CPU dan memori di VMware Workstation versi 17. Tapi sebelum itu, saya akan memberitahu kepada kalian bagaimana caranya mendownload software ini ya. Kita lanjut. Oke, pertama-tama kalian buka browser kalian. Saya buka Chrome juga untuk browser saya ya. Ini kita search atau kita ketik download VMware Workstation versi 17. Nah, di sini langsung ada ya. Oh iya, Workstation VMware ini ada dua versi, yang biasa dan Pro. Kalau saya biasanya sih yang biasa dulu. Tapi kalau kalian ingin coba Pro juga tidak masalah. Karena yang Pro itu setahu saya ada uji coba gratis selama sebulan atau 30 hari. Seperti itu. Oke, ini karena saya ingin yang biasa saja. Saya yang ini Station. Oke. Nah, ini langsung download. Download now. Kok ada login ya? Apa salah kali ya? Bukan yang ini kayaknya. Bukan. Oke, mungkin kali yang ini kali ya. Coba kita lihat dulu. Saya yang biasa ya. Ini versi yang Pro. Oke. Yang versi biasa itu dalam 30 hari kan. Dia uji coba 30 hari. Download now. Harusnya bisa sih, kenapa harus login ya? Setahu saya tidak login tidak masalah. Oke, ini karena suruh login ya. Saya tidak tahu juga ini kenapa harus login. Tapi yang jelas kalau kalian sulit untuk menemukan aplikasinya atau softwarenya, kalian cari aja di situs lain ya, selain dari pada situs VMware ini. VMware Workstation Pro. Ini yang Pro ya. Kalau enggak cari yang biasa aja kalau mau. Nih yang ini. Di up to down ini. Kenapa Pro semua ya? VMware. Pro. Coba kita login dulu ya. Saya penasaran kenapa harus ada login. Oh, sebelumnya harus ada daftar ini. .com. Astaga, kok harus ada ini kayak.
Download workstation player. Nah, ini free nih, ada nih. Tapi ini versi berapa ya? belas harusnya. Oke, ini ya ini kayaknya bisa nih, harusnya bisa sih. Ini untuk Windows, Mac OS juga ada ya. Tapi untuk Linux belum tersedia di sini. Nah, ini nih, start download, harusnya bisa sih. Start download, close, dan otomatis. Oke, ini karena saya ada perizinan ya di browser saya pasang perizinan terlebih dahulu. Ini download file, oke. Ini langsung langsung jalan ya. Ini yang firmware biasa, bukan Pro. Nah, ini saya batalin aja karena apa? Karena saya sudah ada softwarenya. Karena saya sudah ada software, guys. Nih, firmware workstation 17 player. Jadi saya sudah ada dan tidak perlu mendownload atau menginstal lagi. Seperti itu cara downloadnya. Oke, kemudian saya akan menunjukkan melanjutkan cara setting memori dan CPU ya di firmware workstation 17 player. Oh ya, kalau kalian sudah selesai mendownloadnya dan setelah itu menginstal ya, itu kalian next aja. Jangan dipilih apa-apa atau bisa dibilang defaultnya. Jangan diubah apa-apa. Tapi kalau kalian sudah mengerti cara menginstalnya atau sebelumnya sudah menginstal dari VMware Workstation ini, kalian bisa bebas mengubah dari format-format yang ada di instalasi dari workstation player ini. Oke, langsung saja kita buka. Kita buka, guys. Oke, ini langsung dapat ya tampilannya, ini sudah kelihatan. Oh, ini versi yang terbaru udah ada nih, 26H1 is available. Saya sebenarnya pengen ya, tapi karena mungkin saya pikir nanti aja deh. Ini saya skip atau enggak saya silang dulu. Saya close. Oke, ini saya sudah berhasil membuat OS Ubuntu di sini. Tapi saya ingin memberitahu kepada kalian bagaimana caranya men-setting daripada memori dan CPU untuk sebuah OS. Ini OS-nya terserah kalian ya, bebas, tapi ini settingan dasarnya. Saya ingin memberitahu settingan dasarnya di workstation VM ini. Oke, pertama-tama pilih ke file new virtual machine. Dah, ini langsung saja ini pilih ISO-nya. Kalau kalian ingin pasang nanti, ini bisa dipilih I will install the operating system later. Jadi setelah men-setting baru kalian masukkan ISO-nya. Kalau saya itu versinya ini dulu, installer this image file ISO. Jadi saya tipe saya tuh masukkan dulu ISO-nya karena saya biasanya lupa gitu. Daripada nanti salah, saya masukkan dulu ISO-nya, file dari OS tersebut. Next. Nah, ini pilihan OS-nya nih, ada OS Windows atau Linux atau yang lainnya. Karena ini saya Ubuntu ya, bukan Ubuntu sih, tapi Lubuntu. Saya pilih varian distro dari sejenisnya Ubuntu, yaitu Lubuntu. Tapi ini lebih ringan daripada Ubuntu. Secara segi tampilan sih
ya mirip-mirip lah, mirip-mirip Ubuntu gitu. Ini langsung saja Linux, Ubuntu, next. Ini Ubuntu 2 karena saya udah pasang sebelumnya. Ini langsung saja Lubuntu aja, Lubuntu, oke. Ini lokasinya ya, terserah kalian mau pilih di mana. Karena saya sudah pilih di sini, langsung saja silang. Nah, oke, next. Nah, untuk size-nya ini terserah kalian. Ini kebutuhan kalian dan keperluan kalian. Jadi di sini bebas, saya tidak menyarankan atau tidak membatasi untuk kalian bereksperimen atau mungkin ingin menambah disk agar kalian bisa leluasa menggunakan OS yang nantinya akan kalian bangun di workstation VM player ini. Oke, langsung aja next. Nah, ini Lubuntu ya, name-nya ini sudah terdeteksi secara otomatis di VMware Workstation ini. Ini Lubuntu. Oke, finish. Nah, tapi sebelum itu belum sampai ke memori atau CPU-nya. Coba kita lihat ya, Lubuntu setting. Nah, oke. Untuk memorinya ini saya menggunakan 2 GB, ya kan? Memorinya 2 GB. Ini settingnya ya, memori 2 GB. Tapi kalian bisa bebas, bisa berapapun. Nah, di sini ada beberapa indikatornya ya. Bisa maksimal, bisa rekomendasi dari memorinya, itu kan dari perangkat ya. Nah, ini bisa GUIS OS recommended minimum. Jadi untuk kalian yang bisa dibilang apa ya, iseng-iseng lah, maksudnya OS sementara gitu. Ini 1 giga aja atau 1 GB gitu. 1 GB saja. Nah, karena saya membutuhkan hanya 2 GB dan ini bisa direkomendasi dari apa sih? Perangkatnya lah. Perangkat saya ini yang saya gunakan, ini rekomendasinya hanya 2 GB dikasihnya. Jadi ya saya pilih 2 GB saja agar tidak terlalu berat dan tidak memaksakan device yang saya gunakan saat ini. Oke, ini untuk setting memorinya ya. Nah, selanjutnya untuk setting prosesornya atau setting dari pada CPU, ini saya menggunakan juga 2 core saja. Oke, ini bisa lebih ya, bisa 3 core, bisa 4 core, dan masih banyak lain. 32 core karena saya di sini sudah direkomendasikan atau default ya. Tapi mungkin kalian bisa sih lebih dari 2 core bisa, tapi untuk umumnya itu hanya 2 core saja seperti itu. Ini 2 core saja, oke. Nah, ini ada beberapa pilihan, ada virtualize, Intel VT, oke, pada CPU performance counter dan IOMU. Selanjutnya, tadi ini harddisk udah ya tadi sebelumnya itu di awal. Oke, untuk ini CD-nya ini tadi ya. Kalau kalian ingin taruh OS atau ISO-nya di sini atau setelahnya, ini bisa di sini tempatnya. Oke, seperti itu. Oke, NAT ini udah default ya, karena NAT itu sudah bawaan atau mungkin bisa dibilang itu otomatis bisa mengikuti jaringan atau IP address, bukan IP address sih, tapi sudah mengikuti internet daripada perangkat yang kita gunakan. Atau bisa dibilang OS virtualnya nanti mengikuti dari perangkat bawaan, perangkat yang kita gunakan NAT ini. Tapi kalian bisa memilih yang lain sih, host only juga bisa, atau yang lain juga bisa, VMnet tuh. Tapi ini tidak selengkap daripada VirtualBox ya. Ini hanya host only aja. Kalau VirtualBox kan ada bridge, ada host only, ada NAT juga. Jadi ada 3 mungkin ya, 3 pilihan.
Karena saya biasanya pakai NHT, jadi ya pakai NHT aja. Tapi kalau host only ini nanti akan muncul di change adapter setting di settingan IP kalian di perangkat itu nanti akan muncul biasanya seperti itu. Itu akan otomatis menggunakan IP bawaan. Oke, ini sudah ya, NHT saja. USB 2 ini, ini udah pada umumnya USB 2, oke. Terus untuk sound cardnya ini default, biarkan saja. Tapi kalau kalian ingin setting yang lain juga nggak masalah, setting aja, oke. Display untuk tampilannya ini sudah benar ya. Ini spesi monitor juga bisa dipilih. Nah, ini bisa karena saya ingin bawaannya default. Bawaannya default ini dia 2560 1600. Oke. Lanjut saja. 8 GB rekomendasi sudah, grafik memori. Ini udah ada peringatannya juga, nggak boleh lebih ya. Dan ini sudah direkomendasikan oleh VMware-nya. Oke, langsung. Nah, sudah, baru kalian jalankan. Running. Jika semuanya sudah selesai. Oke. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, like. Dan jika tidak suka, dislike. Dan jika ada masukan atau kritik yang ingin kalian sampaikan, silakan berikan di kolom komentar. Oke? Terima kasih. Dadah.